Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa zidna fahman jayyida wa alhimna qalban dzakiran khashi'an ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan pembagian puasa. Jemaah dirahmati Allah, puasa secara umum terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, terkait dengan masalah puasa wajib, maka ada 3 poin, ada 3 faktor kenapa kemudian puasa menjadi wajib. Yang pertama adalah puasa wajib dikarenakan sebab zaman atau waktu. Contohnya adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu tidak wajib dilakukan sampai datangnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah, ya, karena sebuah sebab illatin, ya, karena sebuah sebab tertentu. Contohnya adalah terkait masalah haji atau terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang lain yang ada kafarahnya. Maka ada sebagian yang kemudian harus digantikan atau ditunaikan dengan cara puasa kafarah. Kemudian yang ketiga adalah puasa itu wajib karena sebab seseorang itu mewajibkan puasa atas dirinya sendiri, atau yang sering kita kenal dengan puasa nadar. Ya, contoh ya, seseorang yang kemudian punya nadar kepada Allah, ya Allah saya ingin punya anak, gitu ya, contohnya begitu. Allah titipkan anak, dan kalau saya punya anak nanti itu akan saya puasa 2 bulan berturut-turut, gitu ya. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut karena nadar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan amanah seorang anak, dan contoh-contoh yang lain. Jangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi salah satu, ya, faktor ataupun poin yang kemudian perlu kita ketahui sehingga kita bisa mengklasifikasikan apakah ini adalah puasa wajib, puasa sunnah, apakah ini puasa karena waktu, ataukah ini puasa karena faktor-faktor yang lainnya. Baik. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Tentunya pertanyaan besar bagi diri kita masing-masing adalah apakah kita benar-benar sudah siap untuk menyambut tamu ini agar kemudian kita jauh dengan sebaik-baiknya. Maka tentunya kita perlu sedikit mengetahui dan mengurai kembali, ya, beberapa hal berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah puasa wajib bagi setiap muslim yang aqil, yang baligh, ya, yang sahih, yang muqim. Itu seorang muslim yang dia berakal, dia sudah baligh, dia dalam kondisi sehat walafiat, dan dia dalam kondisi tidak berpergian jauh, yaitu melakukan safar. Maka 5 kriteria ini, gitu ya, bila ada pada diri kita nanti di bulan Ramadan, maka kita wajib menjalankan puasa Ramadan. Bahkan jemaah dirahmati Allah, bagi orang yang kemudian tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan sengaja meninggalkan, ya, maka bisa jadi berhukum kafir, ya, bisa jadi berhukum seorang yang kafir kepada Allah SWT. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini jemaah dirahmati Allah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Maka seperti hanya sholat, zakat, haji dan sebagainya, maka Ramadan, ya, puasa Ramadan ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita perlu ketahui, ya, kita perlu cek di Al-Quran. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini sangat menyentuh hati kita semuanya, jemaah Allah. Bagaimana puasa ini Allah sampaikan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa makna takwa? Maka takwa adalah bagaimana kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan langsung dengan puasa sendiri, ya, yaitu puasa seperti di dalam video sebelumnya, yaitu bagaimana kita menahan diri, ya, dari sesuatu yang segala hal yang membatalkan puasa, baik makanan, minuman ataupun faktor yang lain yang membatalkan puasa. Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada rangkaian ibadah yang kemudian bermakna takwa di dalamnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum atau dalil, ya,
terkait masalah puasa Ramadan ini ya bisa kita dapati di Al-Quran, sunnah dan ijma'ul ummah. Maka tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaz zakah, wa tasum Ramadan. Maka dari setelahnya adalah tasum Ramadan atau shaum Ramadan. Maka puasa Ramadan ini menjadi wajib seperti halnya pondasi-pondasi kewajiban yang lain, di antara puasa, zakat, ya, haji, ya, dan sebagainya. Maka jemaah terhormat Allah, ini penting sekali kita pahami dan kita aplikasikan, karena saya pribadi ya melihat beberapa kondisi ya, di tengah-tengah masyarakat kita, sebagian ada yang mungkin seakan-akan diacuh ataupun dia tidak memahami ataupun belum memahami atau belum mengerti hukum ini. Maka yang jelas perlu kita sampaikan kepada mereka ya, kepada saudara-saudara kita ini, khawatirnya ya mereka terancam ya hukum kekafiran bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan puasa dengan sengajanya. Maka sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, sampaikan dengan kepada beliau, maka ini kewajiban puasa itu sama dengan kewajiban salat, ya, sama dengan kewajiban rukun Islam yang lainnya. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil yang ketiga terkait masalah ijma'ul ummah mengatakan bahwasanya as-shaum, jadi shaum Ramadan, rukunun min arkanil Islam, adalah bagian daripada rukun-rukun keislaman itu. Maka alhamdulillah rabbil alamin, bagi kita yang kemudian sudah melaksanakan dari tahun ke tahun, semoga Allah yang menjaga kita dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal 2 hari lagi ini, semoga kita bisa mempersiapkan dengan hati yang ikhlas ya, dengan pikiran yang jernih dan kesehatan tubuh yang prima, walaupun di tengah-tengah badai musibah ya, COVID-19 ini. Tapi harapannya kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan pesan yang begitu besar kepada kita semuanya, umat muslim khususnya di seluruh dunia, terkait dengan masalah wabah COVID-19 ini dan mendekat kepada bulan Ramadan. Maka Masya Allah gitu ya, nanti masing-masing dari kita semuanya memiliki hikmah, memiliki istinbat ya, jadi kesimpulan-kesimpulan yang kemudian bisa mendatangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, kemudian di antara hal-hal yang perlu kita ketahui juga adalah fadilah atau keutamaan di dalam bulan Ramadan dan beberapa amal-amal yang perlu kita laksanakan. Kita ketahui jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ya, Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan Allah buka. Ya. Kemudian pintu-pintu neraka Allah akan tutup. Dan Allah juga akan membelenggu para syaitan-syaitan yang kemudian membenar manusia. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah momentum ya, yang kemudian secara jelas Allah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa Allah ingin memberikan kesempatan kita ya, untuk bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk benar-benar memperbaiki diri kita, tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada taraf la'allakum tattaqun. Maka kita bermohon kepada Allah semoga menjaga kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang kita cintai sampai ya, melewati Ramadan tahun ini, bahkan sampai tahun-tahun selanjutnya. Kenapa? Karena ya di dalam sebuah hadis yang tadi kita sebutkan, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin. Maka di sini kesempatan kita ya, bagaimana ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu, maka di kesempatan kita untuk bagaimana kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di antara ibadah-ibadah yang kemudian bisa kita laksanakan jemaah dirahmati Allah. Puasa itu sendiri sebagai ibadah yang ya, Masya Allah ya, inna shauma li ya, kata Allah begitu, sebenarnya puasa itu untuk, kata Allah semacam itu gitu ya. Dan seluruh amal ibadah selain daripada puasa itu untuk diri kita sendiri ya, untuk kita. Tapi Allah mengkhususkan puasa itu untuk innahu li ya, jadi sebenarnya puasa itu adalah untuk, kata Allah semacam itu. Maka ini adalah isyarat ya, yang maknanya Allah yang mengetahui hakikatnya, isyarat yang begitu agung sekali ya, bagaimana Allah ingin menyampaikan bahwasanya puasa adalah ibadah ya, dan secara khusus memberi kelebihan dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Saya berterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain pun ya, Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka barang siapa yang kemudian berpuasa Ramadan ya,
dengan keimanan, ya, dengan keyakinan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah dilakukan, ya, selama tidak, ya, melakukan perbuatan atau dosa-dosa besar. Maka jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmah Allah, ya, rasa kasih sayang Allah kepada hamba, kepada kita semuanya. Bagaimana, ya, agar kita manusia benar-benar di dalam Ramadan tahun ini terutama ini benar-benar memanfaatkan agar kita bisa lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan adalah kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Jadi di bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Qur'an. Awal kali Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Jadi untuk apa ya? Untuk penjelas-penjelas, ya, untuk panduan hidup, ya, untuk kehidupan manusia. Maka marilah kita isi, ya, hari kita dan keluarga kita. Manfaatkan momentum bersama keluarga, karena hampir seluruh kegiatan yang sebelumnya tidak dilaksanakan secara normal, ya, kita jaga dengan keluarga. Maka di bulan ini Allah ingin menginginkan kita, ya, agar kita berkumpul dengan keluarga, ya, melihat anak-anak kita berkegiatan di rumah, dan bagaimana keluarga kita, ya, ini mengisi kegiatan dengan kegiatan Qur'ani atau Islami. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk mengisi kegiatan tersebut dan sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, agar kemudian keluarga-keluarga mereka melaksanakan hal yang sama seperti keluarga Anda semuanya. Jadi bagaimana dengan Al-Quran, hafalan hadis, ataupun melihat bersama dengan keluarga, ya, video online daripada guru-guru kita, yang kemudian tersebar luas di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Maka ini menjadi kesempatan emas bagi kita, terutama bagi orang tua, ya, untuk kemudian bagaimana lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih dekat lagi dengan keluarganya. Jangan dirahmati Allah, itulah di antara beberapa hal, ya, yang kemudian bisa kita sampaikan terkait dengan puasa Ramadan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.